Nah, dari 1 Juli sampai Agustus itu peningkatannya kita dapat lihat sangat signifikan. Yang kedua, kita melihat dari kapasitas rumah sakit. Ruang ICU itu juga akan diproyeksikan full 100% pada 15 September. Maka dari itu kita perlu flattening curve. Oke, saya rasa memang usaha dari semua pihak, semua elemen masyarakat diperlukan ya dokter ya. Betul banget. Jadi memang saya juga sempat ada melihat artikel itu dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta itu menambah kapasitas ruang isolasi di tiap rumah sakit. Dan untuk rumah sakit yang belum menangani pasien COVID itu pun dimotivasi agar dapat mempersiapkan diri gitu. Oke, dan himbauan untuk PSBB ya himbauan bagi elemen masyarakat agar menjalankan protokol-protokol kesehatan sedisiplin sebenar mungkin. Benar sih. Dan kalau kayak kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman sejawat kita yang di rumah sakit, bahkan kemarin aku sempat tanyakan ke teman yang ada di Wisma Atlet, ya ternyata situ juga sudah penuh. Ya. Ini cukup mengkhawatirkan. Artinya bukan tidak pemerintah tidak menambahkan kapasitas, tapi sudah menambah. Cuma kasus ini mendadak menjadi tinggi, melonjak. Nah, kemudian alasan berikutnya, ya alasan keempat ini cukup mencengangkan. Ya kita mendapatkan pembagian klaster. Ya pembagian klaster ini cukup menarik. Kita bisa lihat di sini ya ada pembagian klaster dari asrama dan sekolah, ya kantor Pemprov DKI Jakarta, kemudian BUMN, terus ya pembagian beberapa klaster itu sampai ke tingkat pasar. Jadi jumlah klaster yang terkena infeksi dan jumlah kasus yang ada, tentunya ini belum semuanya karena update terakhir itu yang saya dapatkan di tanggal 7 September. Ya. Tapi ini data yang sangat menarik dan sebenarnya bagi kita praktisi kesehatan, transparansi data seperti ini sangat baik ya dokter ya. Jadi kita dapat melihat dan menganalisis dan mengerti lebih baik mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil. Iya, betul. Nah, kemudian dari klaster ini kita bagi lagi ya, kita sederhanakan menjadi perkantoran dan non perkantoran. Baik. Ya kan? Nah, ini dia. Kita bagi perkantoran itu mulai dari Pemprov DKI, BUMN, BUMD, kantor badan lembaga, kemudian kantor kecamatan kelurahan, kantor kementerian dan kantor swasta. Ya. Nah, kemudian yang non kantor ya asrama dan sekolah, kegiatan keagamaan, lapas dan pasar. Baik. Kemudian kita lihat jumlah klaster yang terkena infeksi, tentunya perkantoran jauh lebih banyak gitu. Ya kan? Dibandingkan yang non kantor. Sedangkan jumlah kasus juga dari perkantoran, jumlah kasusnya juga lebih banyak daripada yang non kantor. Ya, cuma ada hal yang menarik adalah kalau kita buat rata-rata, di rata-rata ya dok? Iya, rata-rata kasus per klaster ya untuk perkantoran 7,4, sedangkan rata-rata kasus per klaster non kantor itu 7,7, dengan rata-rata semuanya itu 7,5. Artinya sebenarnya nggak ada perbedaan antara kantor dan non kantor ini sebenarnya tipis ya. Iya, benar sekali. Cukup tipis gitu. Artinya rata-rata ya penyebaran di setiap klaster itu ya 8 orang, 8 kasus gitu kan. Cukup menarik. Iya, ini menarik sekali ya dokter. Berarti mungkin dari data ini kita dapat melihat bahwa di area perkantoran maupun di non perkantoran itu infeksi tetap terjadi dan tingkat infeksinya pun tidak berbeda jauh. Iya, betul. Berarti kira-kira kalau menurut Dr. Chong di sini kira-kira apa ya dok yang menjadi masalah? Nah, ini dia yang menjadi masalah menurut kita di sini, yang menurut saya juga adalah pelaksanaan dari pencegahan 3M yang diumumkan, yang terus diedukasikan oleh pemerintah dan tim medis kepada masyarakat, yaitu 3M. Oke, kita kembali ke 3M. 3M lagi dok. Ya, kalau kita ini ya dok, kemarin kita cerita-cerita juga sama dokter yang di Jerman, sama yang saya tanya saudara juga, teman yang di Taiwan gitu ya kan. Iya. Ternyata ya mereka yang bisa, negara-negara yang maju yang bisa mengontrol, mengendalikan laju penularan ini, mereka hanya melakukan
3M ini juga. 3M ini ya. Betul, 3M. Jadi kita ingat-ingat lagi 3M apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Okay. Nah, 3M ini nih seringkali kita ngelihat masyarakat di luar nggak pakai masker, ya kan? Masih banyak ya, masih ya? banyak. Betul. Masih banyak. Ada juga yang kedua pakai maskernya hanya di mulut saja atau di dagu ya dokter. Betul, atau di dagu gitu kan. Kemudian banyak juga alasan-alasan masyarakat yang mengatakan pakai masker itu apa? Sesak, pengap. Aduh, gimana ya? Dengarnya itu nyesek gitu. Betul. Di sini untuk tenaga medis menggunakan APD itu maskernya pun masker khusus. Jadi seperti masker N95 atau masker surgical mask. Nah, mungkin kalau di rumah sakit kita tidak menggunakan masker kain. Nah, kalau sesak atau berat, saya rasa kita harus saling empati. Jadi kita pun sesak, kita pun harus berusaha. Jadi teman-teman semua juga pasti bisa. Ya, benar sih. Ya, jadi pemakai masker itu aku juga pernah coba pakai N95, ya kan? Iya. Wah, itu cukup sesak ya. Sesak dong. Apalagi cuma pakai doang ya. Nah, belum kita harus edukasi, harus anamnesa, ya kan? Ya, kita banyak ngomong, interview pasien, banyak ngobrol ya. Dan syukur-syukur gitu kalau bangsal atau kliniknya ada AC gitu ya. Kalau nggak ada nih. Benar. Wah, ya, jadi ya ini keluh kesah nggak enak juga sebenarnya dari tim medis berkeluh kesah gitu ya. Kesannya kayaknya kan manja banget. Iya, manja banget. Tapi ya ini kenyataan. Jadi tolong kita benar-benar harus memakai masker kemanapun kita pergi, ya kan? Nah, ini juga ada satu video yang menarik ya, Dok. Nah, baik, apa itu, Dok? Kita coba sama-sama lihat nih. Ini ya, video ini kita dapat dari grup ya, WA grup ya. Iya. Sekarang soalnya informasi sangat cepat sebenarnya dokter ya menyebar. Kondisi sebuah pasar ya. Oke. Terus kita lihat di sini, Dok. Wah, ini. Bah, itu ada satu yang pakai masker. Habis itu sisanya. Nih satu lagi, 2, 3. Habis itu nggak ada, Dok, yang pakai masker, Dok. Yang jalan-jalan sepertinya pembeli ya. Jadi pembeli maupun penjual sepertinya tidak memakai masker. Bukan salah memakai masker, tapi tidak memakai masker. Betul. Ini lebih gawat lagi gitu ya. Bukan salah, tetapi benar-benar nggak pakai gitu. Kalau salah kita masih toleransi gitu, cuma pakai di mulut gitu. Wah, cukup gawat ya. Iya. Cukup sedih ya, cukup sedih. Ya, mungkin ini juga perlu ada tindakan yang cukup tegas gitu ya kan. Iya, ini kondisi yang perlu perhatian khusus ya dokter ya. Ya, memang kalau kita baca berita-berita juga masih banyak tempat-tempat umum yang tidak melakukan protokol kesehatan dengan tegas, dengan baik gitu. Ya, kita harap banget bisa menjalankan dengan baik gitu. Nah, itu adalah pemakaian masker. Ya, kemudian mencuci tangan. Ya, mencuci tangan ini juga sangat penting ya dokter ya. Ya, mencuci tangan ini sebenarnya sebuah kebiasaan baru, tapi ada satu hal lagi, kebiasaan selain mencuci tangan ya, adalah kebiasaan memegang hal yang tidak perlu. Betul. Ya kan? Jadi selain infeksi langsung, jadi orang yang bawa virus, mau bicara batuk, bersin, keluar droplet. Nah, masuk ke orang yang sehat. Selain itu pun droplet yang jatuh di meja, di handphone, di komputer, keyboard, itu bila kita sentuh dan kita menyentuh mata atau hidung atau mulut, itu kita dapat terinfeksi juga. Ya, itu yang cukup penting ya. Jadi nggak cuma cuci tangan, meskipun kita rajin nih cuci tangan, tapi nggak taunya habis pegang barang-barang yang nggak perlu, lalu kita pegang mulut, daerah mata, hidung, mulut, ya tetap aja akhirnya kita bisa terinfeksi dari droplet-droplet yang keluar. Betul. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah menjaga jarak. Ya,
kayaknya sih sudah cukup banyak yang melakukan distancing, tetapi tetap aja tempat-tempat umum ya seperti tadi di pasar gitu ya, tetap masih ada yang tidak menjaga jarak gitu. Iya, tetap terbentuk kerumunan ya, keramaian. Nah, sebagai tenaga medis gitu, kita berharap ya dari topik kita diskusi kali ini bisa menyadarkan masyarakat yang ada di Indonesia, terutama yang di DKI. Semoga kita sama-sama bisa melaksanakan protokol ya nih, pelaksanaan pencegahan 3M ini dengan baik supaya kita bisa sama-sama cepat melewati pandemi ini. Ya, keren. Baik, video kita sampai di sini ya, Dok ya. Ya. Sekian dari video kami. Jika memang bermanfaat dan suka, jangan lupa untuk share. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini. Ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.